Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti ke analisa satu emiten secara teknikal saat ini sudah mulai uptrend dan pengendali kembali masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal sebenarnya masih oke, dan ternyata grup Salim terpantau mulai melepas saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba update pergerakan dari saham aman yang terpantau pada perdagangan hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke harga 8.375. Secara teknikal sebenarnya saham aman masih oke. Sebelumnya memang sempat menyentuh 9.000-an, gagal break mengetes garis EMA 150 sampai saat ini garis EMA 150 masih berupa support kuat. Saham aman masih bisa bertanda rebound, sempat kembali menuju 8.800, tapi 2 hari terakhir aman kembali melemah. Dan kalau pemberitaan bahwa ternyata Salim Group tiba-tiba melepas 150 juta saham aman. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini terpantau sebenarnya tidak ada distribusi. Dan jika kita perhatikan, asing terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan dalam 2 minggu terakhir ini asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi saham aman apabila teman-teman saat ini masih punya, misalnya masih bisa di hold. Yang ping coba entry lebih oke, misalnya ada tunggu terkoreksi lanjutan menuju sekitar 8.000 sampai garis EMA 110 kembali yang saya sekitar 7.750 untuk entry-nya. Karena cara pergerakan sudah turun kembali bawah 8.500, masih ada potensi salah untuk lanjut turun menuju 8.000. Jadi wait and see di sekitar 8.000-an. Apabila saham aman mendekati atau mengatas 8.000 masih bisa bertanda terbentuk candle hijau. Cara trade ini masih oke. Masih ada potensi untuk rebound kembali menuju target di sekitar 8.500-an sampai 8.800 untuk target kenaikan terdekat. Sekarang kita lihat saham Salim yang lain. Bisa kita lihat INDF. Secara teknikal saat ini juga masih oke. Kenaikan 1% lebih pada perdagangan hari Jumat ke 8.250 membuat INDF kembali mencoba untuk break resisten di 8.200. Bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini 8.200 merupakan resisten kuat. Setelah sempat terkoreksi mengetes garis EMA 50 dan rebound, INDF masih kesulitan untuk break 8.200, kembali melemah ke garis EMA 50, tapi bisa kita lihat garis EMA 50 masih berupa support yang sangat kuat. Sudah beberapa kali dites, ini masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dia setelah berhasil bertahan, kembali rebound, mencoba break gagal, turun kembali, belum sempat menyentuh garis EMA 50, baru sekitar 8.000, INDF bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi support terdekat saat ini 8.000, support EMA 50 saat ini sekitar 7.950. Dan untuk resisten kuat di 8.200 dan di atasnya masih ada resisten lebih kuat lagi di 8.400. Kan sudah 2 kali mencoba untuk break 8.400 gagal, sehingga INDF juga beberapa kali melemah kembali ke garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk INDF, bisa kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Asing juga terpantau beberapa hari terakhir ini mulai masuk kembali akumulasi saham INDF. Jadi INDF secara teknikal masih oke, masih sangat layak untuk di hold karena masih kuat di atas 8.000 dan garis EMA 50. Dan terpantau masih ada akumulasi sehingga saya lihat masih ada potensi untuk break 8.200 menuju target berikutnya di 8.400 sampai 8.500. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry pun masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila INDF berhasil break 8.200. Jika terpantau mencoba break 8.200 gagal dan melemah, misalnya juga kesempatan untuk coba tunggu di 8.000 dan garis EMA 50. Dan secara tren untuk teranjang menengah INDF masih oke. Sekarang kita coba lihat ICBP. ICBP jika kita perhatikan dibandingkan dengan INDF, ICBP cara tren tidak oke. Saat ini beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150 selalu gagal. 2 minggu terakhir bisa kita lihat berhasil rebound dari 10.000, tapi mencoba break garis EMA 50 tidak gagal dan kembali melemah. Dari hari Jumat masih turun 1% lebih ke 10.325. Dan cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah atau melanjutkan penurunan. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk ICBP, bisa kita lihat asing masih terus keluar. Di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi.
Jadi bisa kita lihat bedanya. Secara teknikal INDF oke berada di atas garis EMA 50-150, sedangkan ICBP berada di bawah garis EMA. Secara pergerakan atau secara tren kedua saham ini berbeda, dan ternyata ICBP juga masih ada distribusi, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah. Jadi masih ada potensi untuk mengetes 10.200 sampai 10.000 yang merupakan support psikologis. Jadi untuk INDF saya masih belum menarik untuk entry karena masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan hati-hati apabila ternyata ICBP gagal bertahan di 10.000. Karena kedepannya akan lanjut downtrend dan 10.000 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham semen yaitu INTP. Bisa kita lihat INTP saat ini mulai bangkit. Tapi secara tren memang belum bisa kita confirm masih uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi 1 minggu terakhir ini INTP sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, sehingga secara pergerakan sudah mulai membaik. Tapi saat ini masih mencoba untuk break 5.500. Dan dalam beberapa hari terakhir memang mencoba break ini masih gagal, tapi hari Jumat kembali naik ke 5.500. Tapi kenaikan ini candlenya tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk INTP, bisa kita lihat asing 1 minggu ini sudah mulai masuk, tapi di broker summary terpantau ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk INTP, apabila teman-teman sudah punya, masih bisa di hold. Yang ingin coba pantau di entry pun masih bisa coba dipantau. Masih bisa buy on breakout apabila nanti hari Senin berhasil naik di atas 5.500 dengan candle lumayan solid. Karena apabila berhasil naik, masih ada potensi untuk kembali naik menuju garis EMA 150 di 5.750 sampai 5.800 untuk target swingnya. Jika teman-teman masih gagal break 5.500, masih menarik untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50. Di sekitar 5.375 sampai target lebih jauh di 5.350 untuk target entry-nya. Jadi INTP selama kuat di atas garis EMA 50 ini masih bisa di hold. Dan cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk rebound atau naik menuju garis EMA 150 untuk target kenaikan terdekatnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.